Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu, alhamdulillahilladzi anzala fil Qur'an hudal linnas wal bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil kitabul karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kembali bertemu. Agenda apa kabar Pak Di? Ajak pelajari agama bersama Pak Di. Ya, ini alhamdulillah atas izin Allah, atas kesempatan di hari ini kita sudah masuk di hari kedua di doa Ramadan 1446 Hijriah. Seperti yang diinfokan sebelumnya, tema apa kabar sore ini temanya tentang perjuangan memberantas kebodohan. Ini temanya sebenarnya tema yang cukup berat, tetapi dari kalau yang pertama dan kedua kita belum tentukan tema, baru masih pembukaan tentang apa kabar, tentang program apa kabar ini. Maka ini yang ketiga, kita bismillah, insya Allah dengan tema yang jelas temanya sejak awal agar berharap sih bisa terfokus. Tapi juga tema ini dan memilihnya ketika beberapa saat apa temanya, karena memang tentang program apa kabar ini kami juga perlu menyampaikan apa sih yang mau disampaikan, program ini apa sih maksud dan tujuannya. Maka mewakili pilihan tema tentang perjuangan memberantas kebodohan. Ini bagian inti dari sebuah pemahaman renungan panjang bagaimana dalam kehidupan ini, dalam perjuangan ini yang akhirnya mengerucut di beberapa waktu terakhir ini akhirnya mengerucut perlu utamanya evaluasi diri, kemudian introspeksi, bagaimana mengevaluasi apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum dilakukan dan apa yang sudah pernah direncanakan. Nah, maka tentang tema ini, yaitu tentang perjuangan memberantas kebodohan, ini adalah titik paling ringkas, termasuk juga ini titik awal. Saya sebut titik awal karena dari renungan, pemahaman, dari membaca ayat Allah, membaca ayat Allah yang diwahyukan, Al-Quran, kemudian juga yang disampaikan perbuatan contoh Nabi, dan juga di sekitar membaca terus pemahaman ini akhirnya mengerucut tentang jalan yang ditempuh, perjuangan yang akan dilakukan. Fokusnya, tema utamanya dari renungan panjang tersebut, dari membaca panjang tersebut, akhirnya mengerucut tentang perjuangan memberantas kebodohan. Tentu ini proses panjang, tapi sebelum masalah tema ini tidak bisa tidak ketika bicara tentang perjuangan memberantas kebodohan, petunjuk terbaik, petunjuk paling sempurna bagaimana
seharusnya perjuangan dalam memberantas kebodohan adalah petunjuk Allah. Yang disampaikan, wahyu disampaikan kepada manusia pilihannya. Selain menyampaikan petunjuknya juga memberikan contoh konkret sebagai role model manusia percontohan yang perjuangannya adalah memberantas kebodohan. Karena kalau kita membaca hadis Sirah Nabawiyah, jadi memang dalam perjuangan memberantas kebodohan, rujukan pertama petunjuk Allah dengan Quran, kemudian contoh perjuangannya, maka petunjuk dan contoh ideal adalah Rasulullah. Dan ini contoh konkret bagaimana sebuah perjuangan malah memberantas kebodohan yang berhasil dan sukses. Bahkan bisa jadi perjuangan terbaik, perjuangan yang paling sukses sepanjang peradaban yang terbaik terjadi, dan satu-satunya adalah perjuangan Rasulullah. Jadi nilai sempurna. Nah, kita sebagai hamba-hambanya, hamba-hamba Allah, sebagai pengikut Rasulullah, setidaknya kita menjadikan petunjuk Allah dan contoh Rasulullah sebagai rujukan utama. Nah, ini tentang saya menyinggung sedikit kemarin di edisi kedua Apa Kabar Pak D, sedikit menyinggung tentang wahyu pertama yang diterima Nabi, yaitu wahyu tentang perintah, yang bukan perintah tentang sholat, bukan perintah zakat, bukan perintah puasa, bukan perintah haji, tetapi perintah wahyu pertama kali adalah perintah bacalah, Iqra, bacalah. Nah, baca tidak bisa dipungkiri, ini adalah titik start, titik awal bagaimana memerangi, memberantas kebodohan. Dan secara sejarah, secara historis, Sirah Nabawiyah, bagaimana Rasulullah SAW lahir di masa jahiliyah. Ini kalau dalam peradaban start awalnya, bagaimana kondisi umat, objek dakwahnya, ini posisi dalam peradaban titik sangat rendah. Dan tema ini, masalah titik awal, ini begitu luar biasa, termasuk nanti insya Allah akan ada pembahasan khusus bagaimana perjalanan Rasulullah bukti, bisa jadikan bukti karena dari pengalaman pribadi, diskusi dengan beberapa misionaris, orang-orang pemuda Islam, bahkan penghujat Islam, masalah bagaimana perjalanan Rasulullah ini tentang peradaban, tentang bagaimana perjalanan beliau membuktikan salah satu bukti yang tak terbantahkan ciri-ciri Nabi. Nanti masalah ini insya Allah kita bahas di Apa Kabar Pak Di akan datang insya Allah. Tetapi poinnya ini nyambung. Bagaimana titik start pembahasan di jahiliyah. Dan bahkan kalau kita melongo ke lainnya, para nabi menghadapi berbagai masalah masing-masing. Tetapi salah satu contoh bagaimana peradaban terendah adalah kebodohan. Di sisi lain memang ada peradaban rendah, yaitu perbudakan. Ini sedikit nyambung dengan yang tadi saya singgung sedikit. Bagaimana objek dakwah, target dakwah Nabi Musa alaihissalam itu posisi terdahnya perbudakan. Yang 400 tahun Bani Israel itu menjadi budak. Sedangkan ya Rasulullah, objek dakwahnya, target dakwahnya, umat awalnya adalah dalam kondisi kebodohan kejahilian. Maka kita sebagai umatnya, kita sebagai pengikutnya Nabi, bismillah, kita mulai apapun itu. Ketika kita berikhtiar, kita berjuang dalam dakwah, dalam meninggikan kalimat Allah, dalam membesarkan nama Allah,
Maka langkah awal adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yaitu membaca. Karena perumpamannya kalau seandainya kebodohan itu, kejahilian itu, jahiliyah itu adalah kegelapan, maka solusi konkret, solusi nyata bagaimana agar kita bisa lepas dari masalah kegelapan adalah dengan cahaya, dengan penerangan. Maka dalam menghadapi, dalam memberantas kebodohan, maka solusi terbaik start awal adalah dengan membaca. Dan kalau kita perhatikan, membaca itu bukan hanya membaca sebuah buku, tapi kalau kita renungi atau kita pahami bersama, membaca itu adalah bagaimana diawali setidaknya dengan memperhatikan baik-baik. Jika kita yang dibaca huruf atau sebuah buku atau sebuah cerita, maka itu merangkai bagaimana huruf demi huruf, kata demi kata, kalimat demi kalimat, yang tidak ada sedikit pun yang tidak boleh ketukar huruf per hurufnya, kata per katanya. Karena kalau kita salah membaca, salah memahami, bisa tidak akan salah dalam menyikapinya. Dan membaca itu tidak harus dengan mata, karena tidak semua manusia bisa melihat. Karena ada sebagian saudara-saudara kita yang Allah uji diberi mata tapi tidak bisa melihat. Maka mereka karena Allah uji dengan matanya yang tidak berfungsinya mata, maka mereka membaca, memperhatikan dengan baik-baik, dengan rabaan ataupun dengan pendengaran mereka dalam memahami pesan-pesan atau apapun yang dia perlu pahami. Jadi ini dalam ayat pertama tentang Iqra, dan dilanjutkan bukan hanya baca tapi bismi rabbikal ladzi khalaq, itu udah solusi obat mujarab bagaimana kita memberantas kebodohan. Nah, kenapa? Mungkin ada pertanyaan, kenapa Pak Ade pilih temanya? Ini kayaknya berat, perjuangan memberantas kebodohan. Karena tidak bisa tidak. Ini sedikit mundur ke belakang, dan itu baru pengaruh dari proses perjalanan atau perjuangan. Jika 10 tahun lalu, ini sedikit itu, 10 tahun lalu melihat permasalahan umat Islam yang saat itu hasil dari membaca dengan melihat seperti yang sesama, akhirnya menyimpulkan bahwa problematika umat itu yang antara seharusnya dan kenyataannya, ini sedikit kenyataannya itu, karena semakin mempelajari Islam, semakin mengajar, bahkan coba mempelajari agama-agama lain, bahkan coba mempelajari agama-agama yang ada di dunia ini, semakin mempelajari Islam, semakin yakin akan kebenarannya. Sebaliknya ketika mempelajari agama lain, ketika ada pertanyaan atau apapun, pertanyaan bukannya terjawab, justru akan semakin banyak pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab, dan justru akan semakin banyak hal-hal yang sulit dipahami. Tetapi sangat berbeda sekali ketika mencoba mempelajari Islam, walaupun prosesnya tidak sebentar, setidaknya sedikit sharing pengalaman untuk proses pencarian jati diri ini. Dinanya itu 7 tahun. Dari hasil membaca, coba memperhatikan, memahami, yang akhirnya semakin hari semakin yakin akan kebenaran Islam. Namun di sisi lain, mempelajari konsep Islam, bagaimana dinul Islam semakin yakin, tetapi melihat kondisi umat Islam itu begitu memprihatinkan. Kayaknya nggak nyambung, jadi bikin gemas.
Semakin hari baca Islam, semakin yakin akan kebenarannya, semakin yakin sama keagungannya. Tapi sebaliknya, ketika melihat kondisi masalah termasuk pada diri sendiri, merasa semakin jauh yang harus perlu banyak memperbaiki diri. Dan ini penting kami sampaikan, tema perjuangan membatas kebodohan skala prioritas, terutama untuk diri sendiri, jangan sampai berada terkungkung, terjerumus dalam permasalahan kebodohan. Maka atas izin Allah, karena mendapatkan nikmat akal, nikmat bisa melihat dengan segalanya, mau berusaha agar bisa bebas dari kebodohan itu. Nah itulah, semakin mempelajari Islam apapun, semakin yakin. Tetapi kondisinya ketika melihat kondisi manusia jauh. Nah waktu itu, setidaknya contoh sekitar 10 tahun lalu, memahami problematika umat Islam itu salah satunya adalah tentang kepedulian. Yang jadi waktu itu, ini sekedar flashback, mundur ke belakang. Contoh yang paling mudah adalah melihat tempat yang terbaik, tempatnya berkumpul orang-orang soleh, tempat berkumpulnya orang-orang terbaik umat Islam adalah di masjid. Semua orang tahu ilmunya, tahu ketamaannya, bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Ini sekedar contoh, tetapi kondisi realnya, bagaimana masjid-masjid, kondisi tempat-tempat ibadah ini yang jauh dari ideal. Itulah yang sekitar hampir 10 tahun lalu, tepatnya tanggal 20 September 2015, menginisiasi adanya sebuah pergerakan namanya Gerakan Membersihkan Masjid. Dan sekali lagi, waktu berniat merencanakan konsep gerakan membersihkan masjid, ini bukan yang sering kami sampaikan, bukan untuk mencetak petugas kebersihan, tetapi sebagai ketok awalnya, sebagai langkah awalnya. Karena melihat permasalahannya yang waktu itu yang didambakan adalah bagaimana menjadi kegiatan yang bisa diterima semua kelompok, dan semoga harapannya ini sebagai titik awal, gerakan awal, aksi nyata awal adalah mengajak mulai dari yang muda, dari yang hal muda, yang siapapun bisa, walaupun tidak semua orang mau. Itulah dari masalah yang concern, masalah kebersihan masjid. Dan itulah latar belakang bagaimana gerakan Gemas yang sekarang udah hampir 10 tahun, tetapi proses panjang. Dan sebagai manusia, sebagai sekali dikasih kenikmatan, setiap langkah sesekali perlu lihat ke belakang, evaluasi diri. Apakah ini sudah sesuai? Terus evaluasi diri, introspeksi, dan juga bagaimana merenung, yang terus berusaha memperbaiki diri. Memperbaiki diri agar dekat Allah, agar sesuai petunjuk dan bimbingan Allah yang diharapkan Allah. Nah itu yang latar belakang, itulah yang Gemas. Nah ini setelah 10 tahun, coba mengevaluasi apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah pernah direncanakan tapi belum dilakukan, dan bagaimana kondisi sekarang. Nah adalah proses evaluasi panjang. Kalau kemarin memang Gemas mulai yang kecil, yang muda, siapapun bisa, atau mungkin dengan slogan satu aksi nyata lebih bermakna daripada 1000 kata-kata. Itulah 10 tahun yang concern. Di poin pentingnya adalah tentang kepedulian. Maka tidak mengherankan setelah Gemas lahir kemudian ada Sigap, aksi gerakan peduli, ada PSB, Pejuang Sedekah Bersama, ada Rumah Tahfiz Quran, Perjuang Quran, dan seterusnya. Yang concern saat itu karena memahami problematika ini masalah kepedulian, maka coba berikhtiar apa yang kita bisa lakukan, yaitu tagline-nya belajar, berbuat, berbagi bersama. Yang tagline-nya bahwa ini upaya secara hasil membaca.
dan terus merenungi. Nah, memang benar persoalan ini benar, tetapi ini kemudian dari proses panjang itu ada problematika yang lebih mendasar dari selain masalah kepedulian. Dan coba merenungi, membaca ada termasuk perjalanan sirah nabawiyah dan hadis-hadis Rasulullah, akhirnya menyimpulkan problematika umat zaman Nabi maupun sekarang pun salah satu problem dasarnya adalah masalah kebodohan. Apa tolak ukurnya? Bagaimana kesimpulan itu? Sederhana. Kondisi antara seharusnya dan kenyataannya begitu timpang. Contoh, ini hal yang sangat mendasar, sangat basic kondisi umat Islam, yaitu bagaimana umat Islam yang tingkat dasar dalam hubungan dia dengan Al-Quran, yakni ini terutama merujuk kondisi umat Islam di Indonesia. Hasil survei ada sekitar 72% umat Islam masih buta huruf Al-Quran. Bayangkan tuh, ini baru membaca. Dan di survei lainnya juga ada mendasar kondisi umat Islam Indonesia yang ada survei berapa persennya tentang jumlah mereka yang benar-benar sholat. Yang sekedar melakukan sholat, presentasenya tidak jauh berbeda dengan yang bisa membaca, yang melek baca Al-Quran sekitar 38-37%. Tetapi yang cukup memprihatinkan, bukan hanya lagi gemas, tapi sedih, bagaimana umat Islam di Indonesia yang dia sholat selalu berjamaah di masjid itu hanya 2%. Yang saya sholat 5 waktu, jamaah di masjid 5%. Itulah kondisi real umat Islam. Nah, kembali kepada tema bagaimana perjuangan memberantas kebodohan. Sekali lagi, ini yang bicara ini termasuk menyampaikan ini yang jadi skala prioritas, bahkan tersangka utamanya yang harus terus memperbaiki diri, yang terus meningkatkan, yang pasti apapun yang terjadi tidak boleh menyerah, apalagi putus asa. Bagaimana melanjutkan perjuangan Rasulullah, melanjutkan perjuangan para nabi, mendakwahkan Islam, menyampaikan kepada umat la ilaha illallah. Nah, maka salah satu dari proses perenungan panjang tersebut, bagaimana ikhtiar berjuangan memberantas kebodohan. Karena diperumpamakan kalau anggap jadi permasalahan atau kebodohan itu adalah kegelapan. Kalau sekedar berkeluh kesah itu tidak akan berubah masalah, nggak akan berubah keadaan. Gelap. Kok gelap. Wah ini sayang sekarang gelap. Kalau sekedar berkeluh kesah tidak akan merubah keadaan. Apalagi kalau sibuk menyalahkan orang lain. Wah ini gara-gara si A, si B, si C, si D. Permasalahan gelap belum tidak selesai, tetapi bisa jadi malah tambah masalah, konflik dengan teman, dengan saudara, dengan tetangga, atau yang mereka yang disalahkan. Maka renungan ini termasuk program Apa Kabar Padi ini juga bagaimana ikhtiar
menjadi sarana. Kalau kemarin hanya nyata juga sebagai belajar bagaimana tidak hanya nulis kalau kemarin sebelum nulis atau kemarin bertindak, bagaimana sekarang juga perlu berani, sudah saatnya berani belajar, sudah saatnya belajar menyampaikan, saatnya speak up. Jadi ini juga termasuk beberapa hari yang lalu kami proses yang akhirnya dari kejadian-kejadian, beberapa kejadian, masukan, dan yakin semua kejadian, setiap peristiwa, setiap nasihat, semua terjadi tidak kebetulan, semua atas izin Allah. Maka itulah yang mengerucut, yang terfikir, sudah saatnya mulai fokus ke tema yang lebih serius, yang lebih mendasar. Bukan hanya lagi ke tataran kepedulian, tetapi ini permasalahan mendasar, yaitu tentang kebodohan. Maka langkah konkretnya, bagian ikhtiar dan baru mulai. Ini adalah bagian baru memulai dari Masjid Perjuangan, sebagai namanya Masjid Perjuangan. Jadi memulai tempat yang paling strategis adalah masjid. Kemudian sudah saatnya bicara memanfaatkan teknologi informasi. Maka selain offline juga disampaikan melalui online, melalui fanspage-nya Masjid Perjuangan. Menyampaikan apa yang dirasakan, apa yang perlu disampaikan untuk goalnya adalah ini bagian sebagai perjuangan untuk memberantas kebodohan, agar kelak di yaumil hisab kelak bisa mempertanggungjawabkan umur ini digunakan sebaik-baiknya untuk perjuangan Islam. Termasuk juga dari proses panjang memilih waktu asar. Kajian subuh udah banyak, habis selepas kerja, habis maghrib, habis isya banyak. Sengaja dari pertengahan pilih waktu, pilih asar. Karena mengingatkan surat yang sangat singkat, hanya 3 ayat, tetapi maknanya luar biasa dan menjadi spirit utama, menjadi spirit selagi dikasih kesempatan umur ini, yaitu surat Al-Asr, wal asri. Ya Allah mulai sumpah dengan waktu demi waktu asar. Maka inilah pertimbangan program Apa Kabar Padi ini dipilih di waktu asar. Dipilih waktu asar. Ini pertimbangan waktu juga dari sisi pertimbangan sebagai ikhtiar, karena menyadari betul perjuangan memberantas kebodohan ini perjuangan yang sangat berat. Maka berusaha ikhtiar memilih tema, memilih waktu, memilih tempat, berikhtiar memilih tempat yang terbaik. Minta tempat yang terbaik, waktu yang terbaik. Inilah ikhtiarnya bagaimana berusaha serius perjuangan dalam memberantas kebodohan. Dan yang ketiga, dari proses perenungan tersebut, dari proses evaluasi tersebut, hal yang kami lakukan kemarin, ada konten utama. Kemarin sengaja sebelum Ramadan, sekitar 4 hari sebelum Ramadan, menginisiasi, mengundang bagaimana mencari ahli Quran yang siap menjadi imam dan juga menjadi pengajar tahfiz Quran. Pilihan ini juga bagian ikhtiar perjuangan dalam memberantas kebodohan.